Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu tidak hubungan hukum Islam dengan hukum negara itu seperti apa sih? Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum negara. Tapi sebelum kita beranjak ke materi ini, kita perlu mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dari kedua sistem hukum tersebut. Nah, baik. Yang pertama, kita akan menjelaskan dulu definisi hukum Islam. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Islam ini apa? Nah, menurut Muhammad Daud Ali, dia menjelaskan bahwasanya hukum Islam merupakan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, ataupun pedoman yang digunakan untuk menilai hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Selain itu, hukum Islam juga dapat didefinisikan sebagai sistem hukum yang berasal dari sumber ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hablum dengan nas, dan hubungan dengan alam sekitarnya. Nah, selain itu, hukum Islam juga memiliki pengertian yang sama dengan syariat, yang dimana syariat di sini secara harfiah didefinisikan memiliki arti sebagai jalan yang bersih atau jalan yang dilalui dengan baik. Nah, yang dimaksud dengan syariat Islam adalah jalan yang dilalui oleh manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pengertian hukum Islam ini merupakan pedoman yang dijadikan pedoman oleh manusia untuk menjalankan ibadah yang dimana aturan tersebut harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait dengan definisi dari hukum negara. Nah, jadi yang dimaksud dengan hukum negara di sini adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang berlaku secara umum dan tentunya mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Nah, kalau kita membahas hukum negara, berarti kita membahas peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negara tersebut. Contohnya seperti di negaranya kita, negara Indonesia, kan ada yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan, yang dimana yang terdiri dari yang pertama itu ada undang-undang dasar, terus yang kedua ada tap MPR, yang ketiga ada undang-undang atau perpu, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, dan yang keenam ada peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara hukum Islam dengan hukum negara. Jadi, perbedaan pertama adalah hukum Islam dibuat berdasarkan prinsip keadilan yang hakiki, sedangkan hukum positif dibuat tidak berdasarkan aspek keadilan yang hakiki. Kenapa demikian? Karena yang membuat hukum Islam itu berasal dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peraturan mengandung unsur kebohongan. Sedangkan hukum positif itu dibuat oleh manusia, dan terkadang mereka itu membuat peraturan demi kepentingannya mereka, yang dimana menguntungkan dari beberapa pihak. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, yaitu hukum Islam dibuat dengan mempertimbangkan apa yang terjadi di masa depan, sedangkan hukum positif atau hukum negara itu hanya terbatas pada kondisi masyarakat pada saat ini. Nah, seperti yang kita tahu kan, bahwasanya hukum Islam itu sudah ada sejak zaman dulu, beribu-ribu tahun yang lalu, dan bahkan keasliannya masih terjaga sampai saat ini. Sedangkan hukum positifnya itu terus berubah mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan
yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga yaitu hukum Islam sudah ada sejak zaman Rasul, sehingga hukum Islam tersebut sudah mencakup semuanya. Dalam arti luas, dia itu sudah tercakup di dalam hukum Islam berkaitan dengan ruang dan waktu, sedangkan hukum positif bersifat terbatas. Nah, kemudian yang keempat yaitu hukum Islam dibuat berdasarkan aspek keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hukum positif yaitu dibuat hanya berdasarkan hubungan dengan manusia saja, dan terkadang pelaku pelanggaran maupun kejahatan dia itu dapat mencari celah untuk keluar dari hukuman tersebut. Nah, kemudian perbedaan yang kelima yaitu hukum Islam dibuat berdasarkan aspek akhlak. Bahkan hukuman bagi pelaku kejahatan ataupun pelanggaran tidak hanya dilakukan di dunia, bahkan akan dilakukan pada saat di akhirat. Sedangkan hukum positif dia itu tidak menggunakan aspek akhlak. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara hukum Islam dengan hukum negara. Jadi secara garis besar hubungan antara hukum Islam dengan hukum negara itu terbagi menjadi 3 jenis paradigma. Yang pertama ada yang namanya paradigma integralistik, yang kedua ada paradigma simbolistik, dan yang ketiga ada paradigma sekularistik. Baik, kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, paradigma integralistik. Maksudnya, pemikiran ini mengatakan bahwasanya hukum Islam dan hukum negara dapat dikatakan bersatu. Nah, jadi hukum Islam itu diintegrasikan secara penuh ke dalam hukum nasional. Hukum Islam ini dijadikan sebagai sumber utama dalam hukum nasional, seperti masalah pidana, perdata, perkawinan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Semuanya berbasis hukum Islam. Contoh negara yang menerapkan paradigma ini adalah kebanyakan itu berasal dari negara-negara Timur Tengah. Contohnya seperti Arab dan Iran. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya paradigma simbolistik. Pemahaman ini mengatakan bahwasanya hukum Islam dengan hukum negara itu memiliki sifat simbiotik. Artinya ada hubungan timbal balik. Mereka itu saling melengkapi. Nah, hukum Islam itu tidak langsung dimasukkan ke dalam hukum nasional, tidak dapat dijadikan sebagai hukum nasional, tetapi nilai-nilainya diakomodasi ke dalam undang-undang dari peraturan tersebut. Seperti contohnya itu di negaranya kita, negara Indonesia, dia itu menganut paradigma simbolistik, yaitu memang mereka secara tidak langsung memasukkan hukum Islam di dalam hukum nasionalnya, tetapi ada sebagian nilai-nilai hukum Islam yang dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya paradigma sekularistik. Nah, kalau pemahaman ini berbanding terbalik dengan integralistik. Kalau dia ini, pemahaman ini mengatakan bahwasanya hukum Islam dan hukum negara itu terpisah, secara penuh terpisah, tidak dapat digabungkan. Kalau masalah praktik agama, dia itu hanyalah masalah ranah pribadi dan dapat dimasukkan ke dalam hukum nasional. Contohnya negaranya seperti apa? Contohnya itu seperti Prancis. Mereka itu merupakan negara sekuler yang tidak memasukkan unsur agama dalam hukum nasional mereka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.